不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。大家早上好, selamat pagi Sesiong Sejie. Sebelumnya marilah kita sama-sama mengucapkan kangen kepada Master ya, kangen Sangren Suokuse ya, kangen juga kepada Sesiong Sejie men yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama pada pagi hari ini, dan kangen kepada teknologi yang canggih sehingga di pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul ya dari segala pelosok, dari segala penjuru bersama-sama menghirup harumnya Dharma. Dan kangen kepada juga tim Swinfas yang baik itu dari penerjemah, intisari, kosakata, kuis, sinopsis ya. Sehingga dengan adanya tim Swinfas yang makanya kita semua bisa belajar bersama-sama dan menghirup harumnya Dharma di pagi hari ini. Nah, jadi pagi hari ini ya, saya ditemani oleh mitra baji saya, Leo Sesiong. Leo Sesiong, 早上好。早上好，师兄师姐，早上好，Sylvia师兄，我们感恩上人呀，也感恩师兄师姐。Ya, kangen. Nah, jadi kangen Leo Sesiong ya. Jadi marilah kita sama-sama ya menyimak intisari dari kisah balas budi si rubah. Oke, next Sesiong. Ya, intisari pertama. Kita harus senantiasa memiliki hati penuh rasa hormat. Dengan begitu, pada saat berinteraksi dengan sesama atau menangani suatu masalah, akan timbul ketulusan dan sikap hormat di dalam hati kita. Dengan adanya keberanian, ketekunan, dan semangat, kita dapat melenyapkan kegelapan dan noda batin. Karena itu, kita harus senantiasa melatih diri tanpa henti. Kita harus mencegah agar tabiat buruk di masa lalu tidak kembali lagi. Nah, jadi di poin pertama ini ya, Buddha Sakyamuni dan Master ya selalu berulang-ulang mengingatkan kita semua bahwa setiap makhluk hidup pada hakikatnya adalah setara. Ren Ren Yu Fo Xing, ya setara dengan Sang Buddha. Baik antara sesama manusia, hewan ya, baik itu ukurannya kecil ataupun ukurannya besar, ya, tetapi di dalam dunia saha ini ya, karena akibat dari kondisi luar yang sangat keruh, yang menciptakan banyaknya nafsu keinginan yang sehingga memunculkan itu ya, tan chen ceman i, sehingga timbullah banyak kerisauan-kerisauan di batin, dan hati sangat susah untuk damai dan tenang. Tidak bisa ya, sehingga di sini ya kita sama-sama belajar ya, terutama di pagi hari ini ya, di mana ya selalu ada Swinfas yang marilah kita sama-sama belajar ya, dimulai dari ya selalu memiliki hati penuh rasa hormat saat berinteraksi ya, dimulai dari dalam hati ya, Tuoyongsin, dengan keberanian dan selalu tekun sampai noda batin dan kegelapan batin ini bisa lenyap. Ya, perlu ya terus melatih diri tanpa henti dan selalu mencegah ya, karena ini adalah bukanlah hal yang mudah ya, apalagi di dunia saha ya, Sesiong. Jadi harus mencegah tabiat buruk ya, tabiat buruk kita yang di masa lalu itu tidak kembali lagi, ataupun tabiat buruk yang karena lingkungan kita ya, sehingga tidak sengaja tercipta tabiat-tabiat buruk tersebut, itu bisa terhenti juga, tidak menciptakan tabiat buruk yang baru. Oke, kangen Sesiong. Ya,
Kan Secie, kita lihat poin yang kedua ya Secie ya. Ya. Di poin kedua inilah kisah yang pernah diceritakan Buddha. Raja singa yang jatuh ke dalam lubang adalah Buddha pada salah satu kehidupan yang lalu. Sedangkan rubah itu adalah Ananda yang sekarang. Sementara itu 499 ekor rubah yang lain adalah pengikut Dewa Datta yang membangkang terhadap ajaran Buddha. Selain tidak membalas budi, mereka juga mencoba memecah belah Sangha. Meski pernah menerima bantuan dari singa, tetapi mereka tidak tahu untuk membalas budi. Malah sebaliknya, mereka ingin mencelakai Sangha. Hanya Ananda yang terus mengikuti Buddha. Jadi di poin kedua itu, yang poin kedua ini menceritakan ya jalinan jodoh antara Buddha dengan Dewa Datta ya. Jadi sebenarnya ya seperti yang pernah kita dengar ya, sebenarnya di kehidupan yang lampau itu Dewa Datta itu pernah ya menjadi guru Sang Buddha ya. Jadi dia melihat Buddha kita itu mempunyai talenta ya, mempunyai benih-benih ya untuk mencapai kebudahan. Dewa Datta sendiri pernah bersumpah ya ingin mendukung pelatihan diri Buddha ya, sehingga bisa tercapailah semua cita-cita luhur ya dari seorang Sang Buddha ya pada saat itu. Jadi, nah kita itu sama ya di dunia saha yang seperti yang dikatakan Suci ya. Sifat-sifat orang itu juga banyak yang berbeda ya. Jangankan di dunia saha ya, mungkin di Suci juga kita pernah merasakan ya atau bertemu dengan dewa data yang lainnya yang mungkin ya menemani pelatihan diri kita ya Suci ya. Tapi ya dewa data tersebut itu jangan dijadikan batu sandungan ya. Nah, karena kenapa? Karena ya mungkin saja ya dewa data tersebut itu juga pernah menjadi guru kita di kehidupan yang lampau ya. Dan sedangkan apa yang kita lakukan itu adalah pelatihan diri kita sendiri. Sedangkan apa yang dilakukan dewa data adalah pelatihan dewa data sendiri. Tetapi seperti yang selalu dikatakan Master ya, kita itu harus selalu merasakan kanen ya, selalu bersyukur ya. Karena apa? Karena ya kita diberikan dharma, kita selalu menapak di jalan yang betul, ya. Jadi selain kanen itu kita juga harus merasakan pauen, ya harus bisa pauen ya. Ya kita itu harus selalu ingat ya apa yang telah dilakukan orang lain ya. Mungkin Dewa Datta juga pernah melakukan hal-hal yang baik terhadap Buddha ya, bukan hanya sekedar hal-hal yang jahat ya. Jadi ya kita ketika kita merasakan pauen atau kita melakukan pauen ya, kita itu sesungguhnya ya memupuk benih-benih kebaikan yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Jadi bukannya membenci Dewa Datta atau yang lainnya atau membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan Dewa Datta, tetapi ya semoga ya dengan kelembutan ya, dengan kebaikan ya kita itu bisa mengurangi ya kekeruhan jalinan jodoh ya di antara kita sesama ya. Ya semoga dengan kebaikan itu ya siapa tahu yang tadinya jodoh yang tidak baik bisa kita berubah menjadi jodoh yang lebih baik ya. Kan ya Suci ya. Kan Sesio. Ya. Next intisari berikutnya Sesio. Ya, intisari nomor 3 ya. Pada salah satu kehidupan, Ananda adalah seekor rubah. Dia sangat berterima kasih kepada Raja Singa yang telah menjaga keselamatan dan menyisakan makanan untuk mereka, sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Karena itu, dia sangat berterima kasih atas budi singa. Nah, jadi di intisari ketiga ini ya, kita bisa melihat ya bahwa jalinan jodoh ya antara Sang Buddha dan Ananda ya, beliau-beliau ini sudah menjalin jodoh ya, jodoh baik ya, sudah dari sejak kalpa butiran debu ya, terus-menerus menjalin jodoh baik. Nah, jadi dan salah satunya adalah cerita ini, Rubah dan Raja Singa. Nah, jadi kalau kita selalu menjalin jodoh baik, nah maka ya sen-sen sese ya selalu pada saat pertemuan ya terus mempunyai
ibaratnya tidak pernah bersiteruh ya, terus menerus menjalin jodoh baik. Nah, tetapi kalau sebaliknya ya, maka ya akan pada saat bertemu ya akan selalu saling menjatuhkan. Nah, sebenarnya antara Dewa Tata dan Sang Buddha ya, awalnya itu kalau Sisyong mungkin pernah ada beberapa kisah ya, kisah Master Chen yang bercerita yang kakak adik itu, terus ada antara monyet dan penyu kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa cerita ya. Nah, awalnya memang jalin jodoh baik ya, tapi karena waktu itu kalau nggak salah yang kakak beradik itu bercerita tentang sang adik ya mau dinikahkan dengan putri sang raja, kemudian enggak jadi, terus sang putri raja itu terus kayak eh, Timbul ciui ya, kebencian, ya, ya timbul kebencian ya kan, timbul ya, kebencian terus ya secara tidak sengaja ya, ya semuanya jalinan jodoh itu tidak bisa direncanakan, semuanya itu tidak sengaja. Makanya kita benar-benar itu harus mawas diri gitu, harus sering mengingatkan kita sendiri, harus sering berlatih ya. Oh, ekit hoyen, oh ekit hoyen, terus mengingatkan diri sendiri. Jadi harus terus berlatih ya, berlatih untuk menjalin jodoh baik karena itu kalau saya bilang ya tidaklah mudah ya. Jadi kita harus terus berlatih ya. Cara berlatihnya yaitu dengan rasa bersyukur ya. Kan di kehidupan ini ya kita bisa bertemu dengan orang-orang baik ya. Ya kita bisa lahir di negara Indonesia yang tercinta ini ya, yang penuh berkah dan kaya ya. Seperti kita lihat COVID-19 kemarin ya di Indonesia, biarpun lockdown, biarpun tidak keluar, tapi kita semua ya tidak ada kesulitan untuk mencari uang ya untuk menghidupi keluarga kita ya. Terus Kan-en juga bisa tinggal di lingkungan dan rumah yang nyaman, dan Kan-en juga selalu diberi kemudahan, kelancaran ya, baik dalam mencari nafkah untuk keluarga dan untuk mendapatkan sandang pangan. Jadi ya semuanya perlu dilatih ya, karena Kan-en itu mudah diucapkan, tetapi bagaimana Kan-en ini muncul dari dalam hati ya, tentu itu semuanya perlu dilatih. Nah, kalau di Seci ya kita bisa belajar Kan-en ya, di mana ya kita sering ya ada survei kasus ya, kita bisa melihat ternyata oh masih banyak ya teman-teman kita di luar sana yang masih kesusahan. Oh, ternyata saya ini cukup punya berkah ya. Gitu, Sesio. Oke, ya. Kangen. Kanan saja. Ya, Ya, jadi mungkin nanti ya sesi sejemen juga bisa sharing ya tentang pelatihan diri masing-masing ya. Ya, saya yakin semua orang itu pernah ketemu dewa datanya ya. Ya, mungkin bisa sharing dengan kita bagaimana caranya ya. Ya, mungkin supaya kita apa? Supaya kita semua itu mendapatkan semangat, motivasi, bagaimana kita menghadapi tantangan hidup, bagaimana kita menghadapi dewa data ya, yang ada di dalam kehidupan kita ini ya, Sece ya. ya Ya, benar kita lihat sekali, Mas Yung. Ya, ya kita lihat poin nomor 4 ya. ya, Buddha menggunakan kisah ini sebagai perumpamaan dengan harapan setiap orang dapat membuka hati yang penuh rasa ego dan melapangkan dada untuk menciptakan berkah bagi umat manusia serta mengembangkan kebijaksanaan. Ya, jadi di poin ini ya kita tahu ya ego itu adalah salah satu sifat manusia ya. Jadi ya manusia itu selalu manusiawi lah ya, bisa dikatakan itu selalu mementingkan kepentingannya dia sendiri dulu ya. Nah, tetapi ya masa selalu katakan ya, apa yang kita dilakukan di seci itu adalah tanpa pamrih ya, yaitu pucu usocio ya. Jadi ketika kita bersumbangsi, kita mempraktekkan satparamita liuk tuan sing ya. Nah, jadi kita sebenarnya tidak mengharapkan balasan apa-apa sih. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita puju, ya itu seharusnya adalah puju usocio. Jadi bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, jadi sebagai orang ya sebagai murid master ya yang baik, ya walaupun ya kita itu dikatakan puju usocio, tetapi ketika kita mendapatkan bantuan ya, kita mendapatkan
bantuan dari sesama, ya kita pernah dibantu, ya hendaknya kita selalu ingat ya jasa kebaikan orang ya. Jadi kalau di komunitas itu seperti yang Leo tahu ya, ada beberapa relawan itu yang tadinya itu adalah penerima bantuan ya atau KNU. Nah, sebagai salah satu bentuk pauen ya, balas budi ya, banyak di antara mereka itu kemudian join di barisan seci ya, memperpanjang barisan seci sebagai bentuk ya dari ucapan kangen kepada apa yang telah diterima. Ya, mungkin seci ada tambahan ya untuk poin keempat ini. Ya, ya sedikit tambahan ya Sesiung ya, mungkin ya memang ya rasa ego ya memang itu adalah sifat dari manusia awam ya, sifat dari manusia awam ya. Jadi memang untuk menghilangkan rasa ego itu ya benar-benar itu tidak mudah ya. Jadi makanya sebenarnya kita sangat beruntung ya Sesiung ya. Di Seci ini kita dilatih ya, dilatih tapi tidak sadar gitu. Tetapi itu empat misi Seci dan 8 jejak langkah itu ya ternyata kalau kita menjalani nggak usah jauh-jauh ya. Salah satunya yaitu misi amal Sesiung. Nah, terus kita turun ikut survei kasus ya, Cienku ya. Nah, di sanalah kita mulai belajar itu yang namanya bersyukur. Nah, saya pun begitu Sesiung sebenarnya. Saya pun begitu. Awalnya itu ya saya itu sebelum join ke Seci ya, selalu mengeluh, kok aku nggak ada ini ya, oh kok nggak ada itu ya, maunya saya dulu yang diutamakan gitu. Nah, tetapi setelah mengikuti Ceci ya pada saat itu saya pertama kali ikut join survei bagi kupon di lapangan. Nah, di sanalah wah, pulangnya saya sangat-sangat bersyukur. Nah, ternyata sebenarnya saya ini sangat punya berkah. Nah, apa yang saya keluhkan gitu kan. Nah, di luar sana ternyata masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gitu susah ya, rumahnya pun ya sangat sederhana gitu ya. Sedangkan kita di sini ya ada AC ya, nyaman ya. Jadi sebenarnya nah disitulah saya belajar ya, timbul itu rasa bersyukur ya, pelan-pelan itu rasa egonya itu ya pelan-pelan itu terkikis gitu. Gitu Sesiung. Jadi kita perlu ya bersyukur dan menyadari berkah ya, Cienku. Betul. Ya, harus menghargai berkah yang kita dapatkan. Tetapi harus diingat kembali, jangan hanya sampai di sini. Harus terus menciptakan berkah, harus terus menanam bibit-bibit baik tersebut. Jadi berkah ini bukan hanya di kehidupan ini, tetapi yang akan datang, kita tetap mempunyai berkah dan tetap bisa berjalan di jalan Seci ini, Sesiung. Iya, Secie. Jadi kalau Leo itu ceritanya beda sih, Secie. Ya. Hari ini kita ngomong tentang pauen ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak yang tidak tahu ya mengenai sutra kehidupan Leo sendiri ya. Sebenarnya waktu umur 11 tahun itu nyawa saya itu udah hampir melayang ya. Nyawa saya itu diselamatkan oleh seorang dokter Tima ya. Dokter Tima tersebut tuh bernama Leo Hartono ya, yang ada di Medan. Beliau sudah almarhum ya. Nah, jadi ketika nyawa saya diselamatkan itu saya selalu ingat beliau sih. Jadi suatu saat setelah selesai kuliah, kembali ke Medan, nah barulah saya ketahui kalau beliau itu adalah murid master yang baik ya. Beliau itu adalah seorang dokter yang khusus sosio. Jadi, nah tekad Leo itu masuk ke Seci itu merupakan salah satu ya bentuk pauen ya kepada master ya. Nah, bayangkan ya kalau umur 11 tahun itu nyawa saya itu tidak diselamatkan oleh dokter tersebut, mungkin ya saya tidak akan berjodoh dengan Seci, berjodoh dengan Sesiung Seciemen ya. Dan mungkin saya tidak akan bisa ya mempunyai kesempatan untuk memupuk berkah ya sampai saat ini. Jadi walaupun saya tidak menjadi seorang dokter ya seperti beliau ya, dulu itu saya bercita-cita ingin menjadi seorang dokter ya.
Tapi apa boleh buat ya, nilai kimia saya itu tidak cukup ya, dan saya tidak tertarik dengan kimia gitu loh ya. Tetapi ya hari ini saya join ke Seci ya sebagai relawan. Ya saya ingat tekad awal saya ya. Jadi walaupun ada Dewa Data, nah saya feitui buke ya. Saya tidak akan mundur ya pelatihan diri ini ya. Karena saya ingat yang saya ingin lakukan adalah pauen ya sebagai wujud kangen saya kepada master, kepada Sesiung Sejemen, kepada Dr. Tima tersebut. Begitu Seje kangen. Ya, ya. Kita lihat intisari dari cerita dari Master Chen yang bercerita ya, cerita berikutnya. Sesiung next sesiung. Ya, yaitu cerita kakak adik bercocok tanam. Ya, poin pertama. Ya. Kita jangan hanya tahu memohon berkah. Jika tak mendapatkan apa yang diinginkan, kita lalu merasa menderita. Kita harus berhati tulus, tidak menipu orang lain, serta tekun dan bersemangat berlatih ajaran Buddha. Ya, pikiran kita harus jernih dan murni dengan menjaga keteguhan hati secara alami kebijaksanaan akan bertumbuh. Nah, jadi memohon berkah ya. Kalau kayaknya ini adalah ibaratnya sebuah budaya ya, budaya. Jadi sebenarnya saya dulu juga begitu, ikut dari budayanya nenek. Jadi sedikit bercerita tentang poin pertama ini ya. Jadi sebelum saya mengenal Ceci ya, jadi saya sebenarnya mirip dengan kakak dari cerita ini. Ya, jadi sering itu ke vihara. Ya, vihara di Medan itu banyak yang saya kunjungi kalau sudah cei capgo ya, bisa 3. Dan di sana kan saya memohon gitu. Ya, kalau permohonan saya terkabul itu tentu ya saya bahagia ya. Wah, ini aneh nah. Jadi kalau umpamanya kan tidak tidak tercapai ya seperti yang Master katakan tadi ya. Ya, kok bisa ya? Kok bisa nggak tercapai, apa yang salah ini ya kan? Nah, jadi ternyata dengan banyaknya memohon ya dari cerita ini ya, dengan banyaknya memohon ternyata kita membuat itu dewa-dewi yang ada di kuil kelenteng itu ya menjadi risau ya, menjadi risau, mau bantu tidak bisa karena tidak ada bibitnya ya. Jadi ya gimana ya? Untung ya saya bisa mengenal Ceci ya. Terus waktu itu terus berlalu dan karena jalinan jodoh juga ya, akhirnya saya bisa bertemu dengan seorang teman yang bukan mitra Baji di Ceci ya, seorang teman yang memang ada belajar mengenai bibit benih. Nah, jadi dia mengatakan pada saya, sebenarnya apa yang terjadi di kita, di sekitar kita itu adalah cerminan dari diri kita. Baik itu hal baik atau hal yang buruk ya, itu sebenarnya itu adalah buah ya, ingko yang dulu kita lakukan. Nah, tetapi ginilah ya yang namanya manusia ya, sifat dari manusia ya itu yaitu sici ya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya. Orang baik yang kita lakukan akan hal-hal buruk ya, kita pasti sering lupa. Tetapi coba kalau orang lain yang melakukan hal buruk kepada kita, contohnya kita dimarahin ya, kita kayak difitnah gitu ya, pasti ataupun ada sesuatu umpamanya milik kita diambil gitu ya, kita sudah berkeluh kesah ya kan, tetapi kita tidak ingat bahwa ternyata yang terjadi sama kita itu adalah buah ingko ya, hukum karma. Memang itu adalah akibat dari yang dulu kita lakukan. Jadi memang kita perlu merenung. Kok bisa ya? Kok hal ini bisa terjadi kepada saya? Itu yang saya lakukan sesiung. Kok bisa ya? Nah, setelah saya bertemu dengan teman ini, yaitu tidak mudah sesiung, tidak mudah ya mau mengingat hal yang lampau yang terjadi kepada saya ini, kepada diri saya itu tidak mudah. Karena memang seperti yang Master sering ingatkan kepada kita ya, bahwa kita manusia awam ya, sering lupa. Benar-benar itu sering lupa. Berlalunya waktu itu sering lupa. Nah, tapi ya memang karena
ya jalin jodoh baik itu sangat penting ya. Nah, entah dari mana cemana jalinan jodoh baik ya. Entah dari mana itulah saya bilang sih sangat luar biasa ya, nggak tahu dari mana. Entah cemana saya bisa bertemu dengan seorang sesiung. Nah, ya, iya sesiung Tony Hongkli ya. Jadi sesiung ini ya tidak mengajak saya jadi relawan, dia cuma bercerita. Jadi bercerita ya bagaimana master ya satu hari tidak kerja, satu hari tidak makan. Saya sudah luar biasa ya. Terus berceritakan tentang calengan bambu. Jadi calengan bambu waktu itu kan Sesiung bercerita kepada saya bahwa cuma 50 sen. Nah, saya teringat lagi dengan mengenai bibit dan benih yang seorang teman itu ceritakan kepada saya. Kok bisa ya 50 sen sayangan bambu? Wah, sekarang sih Seci sih sangat besar ya, sangat luar biasa ya. Soalnya ada di mana-mana, di beberapa penjuru dunia. Kok bisa begitu? Apa yang dilakukan? Nah, itu benar-benar membuat saya sangat penasaran. Saya sangat penasaran. Gitu saya pulang ke rumah, saya langsung cek dulu. Langsung buka Instagram. Nah, inilah kita harus kangen kepada teknologi ya. Dengan adanya Instagram langsung buka website. Oh, memang benar. Oh, ya memang ada cerita master kayak begitu. Tidak lama saya langsung join. Tidak pakai ini ya, langsung sosialisasi langsung sosialisasi karena memang dari tekad awal saya join ke Suci yaitu belajar melatih diri ya, belajar ya bagaimana supaya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, terutama itu ego ya. Jadi memang ada pelajaran yang saya dapatkan di sini, Sesyong. Sesyong next Sesyong. Iya, Sece. Iya, Ya, bercerita tentang Tony Hongdi ya. Belakangan ini saya juga banyak ditularkan ya. Beliau banyak menularkan hal-hal yang baik ya. Contohnya ya, saya dapat berkah ya. Jadi speaker ya untuk ya, untuk Blue Point, untuk pelestarian lingkungan. Ya, sangat bersyukur ya kita itu mendapatkan banyak kesempatan, banyak berkah untuk memupuk kebajikan ya. Nah, bercerita tentang kuam ya atau apa melihat nasib ya atau kevihara cecapgo ya, syukurnya itu saya tuh selalu dari kecil tuh berpedoman ya, kau dan ulu kau suci ya, daripada kita berharap kepada orang untuk merubah nasib kita, kenapa kita yang tidak merubah nasib kita sendiri ya. Nah, kita juga sangat bersyukur di Seci itu master memberikan banyak ilmu ya kepada kita ya, banyak pengetahuan ya, tata cara untuk merubah diri kita yang menjadi lebih baik ya di dalam dunia pelatihan ini. Dan kita juga tahu ya, selain Cici ya, Singwei ya, Singwei kita juga sangat berperanan ya. Singwei itu adalah ya seperti yang dijelaskan tiap kali kita pelatihan ya, yaitu cara kita berbicara, cara kita bertutur kata, cara kita berdiri, cara kita gimana harus duduk, ya, dan lain sebagainya itu juga salah satu hal ya yang berpengaruh kepada nasib kita ya. Jadi banyak hal itu orang itu melihat cara kita itu how we carry ourselves ya. Bagaimana kita itu membimbing diri kita sendiri. Itulah yang salah satunya berpengaruh kepada masa depan kita, berpengaruh kepada nasib kita selanjutnya ya, Sece ya. Kanen ya. Ya, ya saya baca poin yang kedua ya, Sece ya. ya. Ya, poin yang kedua, dalam sebuah kisah, seorang dewa menyarankan kepada si kakak, jika tidak menabur benih, maka tanaman tidak dapat bertumbuh. Pada kehidupan yang lalu, sang kakak tidak menciptakan berkah, dan pada kehidupan ini, dan tidak memiliki niat baik. Dia hanya berpikir untuk memohon berkah. Ini sangat menyulitkan dewa. Tanpa menanam benih, dia tidak akan memperoleh buah. Lebih baik dia pergi melakukan kebaikan agar dapat menuai buah berkah. Dia harus selalu yakin hukum sebab akibat. Jadi di poin kedua ini kita tahu ya, Sece ya. Ya, kalau hanya duduk di rumah ya menunggu berkah datang itu tidak mungkin ya, karena kita tahu itu ya segala hal itu berhubungan dengan sebab akibat ya. Jadi berkah itu harus kita ciptakan sendiri. Nah, jadi kita sangat bersyukur Master selalu berpesan ya, di Seci itu kita berlatih untuk mendapatkan fuhui suang siu ya.
Jadi kita harus senantiasa ya menciptakan berkah ya, yaitu dengan mempraktekkan satparamita ya. Jadi pucu usocio, ya, janganlah mengharapkan pamrih ya ketika kita bersumbangsi. Dan ketika kita juga menciptakan berkah ya, sebenarnya kita juga melatih diri ya sehingga bisa menumbuhkan kebajikan ya. Jadi beginilah cara kita itu mensucikan diri kita sendiri dan terus mendapatkan fuhui songxiu. Ya, Sejie. Mungkin ada tambahan Sejie. Ya, Sesiong. Nah, jadi ya memang semuanya bermula dari ini ya, niat baik ya, memang intensinya. Jadi ya terutama itu ya kita ya mau menabur benih, tentu mau menanam bibit itu tentu perlu, kita tidak bisa menabur benih itu di dalam rumah. Kita tidak bisa menabur benih itu di dalam satu ruangan yang tidak ada apa-apa gitu. Jadi harus ada medianya. Contoh, harus ada orangnya, harus ada kayak hewannya gitu ya kan. Jadi perlu media untuk menanam bibit. Fujian ya, selalu dikatakan Ya, ya, food ladang chain. berkah Ya. ya. Nah, Fujian. jadi food Ya. chain. Jadi kita memang Sesiong perlu seperti yang Master katakan ya, perlu langsung terjun ke kerumunan banyak orang untuk menanam bibit ya, untuk menanam benih, menabur benih ya, terus untuk melatih diri. Nah, tapi memang ya semuanya perlu dilatih karena memang tidak mudah. Semuanya ada prosesnya kalau saya bilang. Tidak mudah, ada prosesnya. Jadi ya yang paling penting sih kita perlu terus mengingatkan kepada diri kita sendiri. Ini sudah melenceng nih. Ingat akan pesan master. Nah, bagi sesiang-sesiang yang sering ikut Simfas yang ayo ingat ya, pesan master pagi hari ini begini loh. Nah, jadi ingat gitu. Jadi ya teruslah berlatih diri. Oke. Oke, next point ya Ya, Sesiang. ya kan Sejie. Sesiong poin ketiga, Sesiong kan ya, jadi poin ketiga ya, dalam interaksi antar sesama, kita harus senantiasa berhati lapang dan senantiasa berpikiran murni. Jika kita melakukan hal yang menambah karma buruk dan noda batin, kita hendaknya bertobat setulus hati untuk melenyapkan kebencian dan amarah orang lain. Nah, kalau inilah ya yang paling penting, Sesiong Secie, ya, berinteraksi antar sesama. Nah, baik itu orang yang baik terhadap kita, ataupun orang yang jahat terhadap kita, ya, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun binatang-binatang, hewan-hewan, ya. Tentunya kita perlu ya senantiasa berhati lapang, ya, berpikiran murni, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Itu perlu pelatihan, ya, pelatihan. Nah, karena 3 pintu akar karma ya, yaitu ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, sering Nah, memang kita bertemu sama orang yang kayak orang yang jahat kepada kita lah. Memang kita menahan diri, hati menahan, ucapan kita tahan, contoh ya, kata-kata ucapan kita tahan, terus kita dari sikap kita itu biasa-biasa saja. Nah, tapi kita coba perhatikan, ya, seperti saya juga sering begitu, saya perhatikan, ternyata pikiran kita itu berpikir sendiri berjalan. Nah, pikiran yang tidak baik-baik. Nah, jadi pikiran tidak baik ya, niat sebersih pikiran yang tidak baik itu kita harus gimana ya? Bagaimana merubah ya, bagaimana melatih ya, yang sebersih pikiran itu yang masih muncul itu, yang tidak baik itu bisa menjadi baik. Nah, itu tidaklah mudah kalau saya bilang, karena saya juga berlatih gitu ya, ya harus sering ya mengatakan kepada diri sendiri, oh ya ini adalah buah ya, jadi harus belajar menerima akan hal tersebut ya. Terus yang paling penting itu ya kesalahan yang memang sudah kita lakukan, ya kita harus bertobat. Tadi Master juga sudah mengatakan ya bahwa perlu bertobat
ya dengan setulus hati, yaitu chan hui. Ya harus mengakui memang kesalahan-kesalahan yang dulunya sudah kita lakukan. Nah, dengan adanya pertobatan itu makanya pelan-pelan sebersih niat tersebut tidak akan muncul. Kita akan merasa, oh, ya itu adalah biasa-biasa saja. Ya, memang itu adalah uniknya dari bertobat. Bisa dicoba. Bisa Iya, dicoba. Iya, jadi kita tidak akan merasa bahwa itu adalah masalah bagi kita. Jadi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan butuh waktu. Pelan-pelan ya bisa melihat oh bahwa oh semua orang itu adalah sama. Ya semua orang itu adalah sama ya. Kalau kita pengen ya hidup kita ini lingkungan kita semuanya ramah kepada kita ya, kita harus belajar ya bagaimana ramah ya, konghoa ya, menjalin jodoh baik ya kan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu waktu pada saat kita makan di restoran ataupun pada saat kita parkir ya selalu berkata-kata baik, berpikiran baik, terus berbuat baik gitu. Sesiung. Sesiung, apakah ada tambahan di poin ketiga, Sesiung? banyak Secie. Oh, Ya, banyak ya. Oke. ya Mantap. saya yakin juga Secie di sini itu juga ini ya menunggu ya, gak sabaran menunggu untuk sharing ya. Ya kadang Iya. itu kita disakiti orang ya, kita dijahatin orang, yang ingin keluar dari mulut kita itu mungkin caci maki ya supaya ya hal-hal yang gak bagus itu terjadi untuk orang-orang yang mencelakai kita ya. Tetapi ya semuanya itu butuh next level ya walaupun misalnya kita merasa susah ya untuk function ya musuh kita, function dewa data yang ada di dalam kehidupan kita ya, tapi kita sebenarnya ya kalau menurut Dharma itu ya kita itu harus mendoakan ya semoga dewa data tersebut itu bertobat ya, santuy ya, mendapatkan kesadaran, mendapatkan kebijaksanaan sehingga ya bertobat untuk berhenti ya mencelakai ya sesiung sejemen atau orang-orang yang ada di luar sana ya, berhenti bertobat menjadi seorang dewa data. Tetapi walaupun demikian ya kita itu tidak bisa pungkiri ya dewa data yang ada di kehidupan kita itu mungkin ya akan terus bermunculan ya. Tetapi itu jangan dijadikan ya suatu alasan ya untuk mundur ya. Jadi Aceng Sesiung ya selalu berkata kepada saya ya, Leo jangan mundur. Jangan tiap hari cerita mundur. Tapi kita harus mulai saat ini cerita maju. Karena apa? Karena ya kita harus ciayo ya. Ini pelatihan diri kita, bukan pelatihan diri dewa data ya. Jadi kalau kita mundur, nah dewa data lah yang akan maju ya. Jadi kita tidak akan terus ya menciptakan berkah untuk diri kita sendiri, kita tidak akan bisa ya terus melakukan fuhui shuangxiu. Nah, jadi kita sebenarnya ya kadang-kala itu kita memang harus mundur selangkah ya, mungkin mundur 2 langkah, tetapi ya kita itu harus ingat ya kita itu mundur untuk kemudian maju kembali. Itu yang ada di benak saya sih Sejie. Kan ya. Kan Sesiung Ya. memang ya itu kalau dewa data sih memang ibaratnya guru yang muncul untuk melatih kita ya untuk menguji Sesiung, menguji kita. menguji Sesiung. Jadi bagaimana kita berinteraksi ya. Jadi ya memang itu semuanya itu perlu pelatihan diri Sesiung, pelatihan diri. Jadi kita ya seperti Master sering mengatakan ya, makanya perlu merenungkan kok bisa begini ya, apa yang kita rasakan gitu. Jadi ya itu harus terus dilatih dan dilatih, maka pelan-pelan itu semuanya akan kayaknya semuanya sama damai. Ibaratnya sebenarnya dewa data itu ibaratnya pada saat mau membentuk sebuah belian Sesiung, belian itu kan panas ya, mau terbentuk itu kan tidak mudah, harus ada gesekan-gesekan Sesiung, baru dia bisa berkilau gitu Sesiung. Jadi ya itu namanya pelatihan sih, gesekan-gesekan itu namanya pelatihan. Jadi ya ya memang tidak mudah ya, ada proses kadang pun membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi kalau prinsip saya sih
terus jalin jodoh baik, terus jalin jodoh baik, terus lakukan hal yang baik, terus lakukan hal yang baik untuk menyeimbangkan memang hal-hal buruk yang memang dulu sudah kita lakukan. Jadi supaya bisa seimbang. Biarpun muncul nanti hal-hal yang buruk tersebut itu ibaratnya hanya kecil gitu. Gitu Betul. sih. Ya, Ya, ya. Jiayou Sesiong. ya kita ciao ya Suci ya. Ya, jiayou. Ya, Oke, kita lihat poin yang keempat ya Suci ya. Ini ya. berkaitan dengan apa yang disampaikan Suci tentang pertobatan ya. Jadi kita dapat bertobat dan menembus kesalahan dengan tulus, maka kita dapat melenyapkan benih penderitaan, jalinan jodoh buruk, dan buah karma buruk. Di saat yang bersamaan, kita juga hendaknya menanam benih karma dan menjalin jodoh baik. Dengan begitu, secara alami, kita akan memperoleh berkah. Bencana atau berkah bergantung kepada perbuatan sendiri. Jadi kalau kita merasa ya, kehidupan kita itu susah, ya kita merasa nasib kita itu jelek. Nah, di sini dikatakan ya, yang pertama yang kita harus lakukan adalah pertobatan ya, sanhui. Ya, pertobatan artinya apa? Ya, saya sadari kesalahan saya, mulai detik ini, ya saya tidak akan melakukannya lagi ya. Seperti yang dikatakan orang Barat ya, I'm sorry ya. Kalau udah bilang sorry itu ya seharusnya tidak diulangi lagi ya, bukan sorry yang berulang-ulang ya ya. Jadi kalau udah chanhui ya bertobatlah. Jadi ketika kita bertobat dan ketika kita mulai ya mendengarkan dharma, ya meresap dharma ke dalam hati dan mempraktekkannya, nah barulah kita mendapatkan perubahan hidup ya. Jadi ketika kita udah bertobat tapi kita tidak melakukan apa-apa, jadi sesungguhnya ya berkah yang kita harapkan itu ya tentu aja belum akan mulai kita tanam ya. Jadi Master selalu berpesan ya, apakah kita sudah mendengar dharma setiap hari ya, apakah kita sudah mengetahui dan apakah kita sudah berbuat ya. Jadi yang seperti yang dikatakan ni ting le meo ya kan, ni ting le meo, ni zitao le meo ya kan. Nah, zitao aja tidak cukup ya, ni ingkai zuo zitao ya. Jadi ya kita harus selalu valusing ya. Jangan hanya mendengar dharma, jangan hanya taunya melafarkan sutra, tetapi bagaimana kita harus mempraktekkannya, meresap dharma yang dikatakan Master itu ke dalam hati dan mempraktekkan ke luar ya. Jadi di pagi ini kita sangat berkah ya. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam episode Master bercerita kali ini ya. Yang pertama itu adalah berkah diperoleh dari sukacita yang datang dalam bersumbangsi, yaitu pucu usochio ya. Jadi ketika kita pucu usochio, kita mendapatkan berkah. Nah, sedangkan kebijaksanaan adalah kedamaian batin yang diperoleh dari sikap penuh pengertian di tengah umat manusia. Jadi ketika kita banyak melihat, ya kita terjun ke masyarakat, mengikuti kegiatan misi amal, ya kita merasakan ya cian fu ya. Dan ketika kita banyak terjun ya mengikuti misi-misi yang lain, ya semoga ya dengan banyak melihat itu dan banyak meresap ya menumbuhkan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Ya mungkin ada tambahan kan Ya, kan Sesiong. Nah, untuk tadi Sesiong ada cerita mengenai pertobatan ya. Jadi kita bukan hanya bilang I'm sorry Sesiong, tapi harus dengan hati. Ya, Master juga sering mengatakan kepada kita harus qianchen dengan hati yang tulus ya kan melakukan itu pertobatan. Nah, jadi jangan lupa ya, selalu tuoyong sin kata Master. Ya Nah, betul. itulah pesan-pesan Master di setiap ceramah di setiap akhir dari ceramah Master. Ya tuoyong sin, lebih bersungguh hati. Karena apapun, hal-hal apapun kalau kita melakukannya dengan bersungguh hati, tentu hasilnya itu biasanya sih sangat luar biasa. Terus sangat bagus hasilnya. Terus kalau kita melakukannya dengan bersungguh hati ya, dengan yongsin ya, yang awalnya sangat susah ya, tetapi dengan tuo yongsin
entah macam mana itu kok jadi mudah gitu, tidak sesusah yang kita pikirkan. Jadi 做就是对了，很慈善呐，ya kan？做就是对了，ya karena 一心做好事，ya 一心做好事，自然就有dengan hati. Kalau kita dengan hati yang tulus memang mau berbuat baik, ya maka eh, berkah itu akan datang dengan sendirinya, gitu Sesion. Jadi tidak usah khawatir karena apapun benih yang kita tanam, ya buahnya itu tidak akan lari, tidak akan jatuh di tetangga, tidak akan jatuh di seberang rumah, tetap jatuh di pekarangan kita, Sesion. Betul, Sece. Ya. Jadi ya selain ya Iren, apa namanya? Tadi Sece katakan ketika kita berbuat kebaikan, ya kita bersumbangsi tanpa pamrih, tentu aja kita akan mendapatkan jeko ya, yaitu buah-buahnya ya. Dan selalu dikatakan Master juga ya, toyong sin ya. Dan kita harus ingat ya, Iren, Ihsan ya, jika setiap orang berbuat satu kebaikan, ya jangankan berkah ya, semoga ya kita senantiasa itu dijauhkan dari malapetaka dan bencana ya, Sece. Ya, benar Sesyum. Nah, jadi kayaknya ini poin intisari. Next Sesyum, coba kita lihat kayaknya yang terakhir ya Sesyum ya. Iya, betul Sece. Ya, Ini yang terakhir. Nah, jadi ini adalah intisari terakhir ya dari Master Chen yang bercerita hari ini. Nah, kita memasuki sesi sharing. Nah, sharing dari Sesyum Seciemen hari ini yang sudah mengikuti Swim Fasyang dari awal ya, dan mendengar cerita antara saya dengan Leo Sesyong. Nah, kira-kira nih kesan-kesan batin apa yang didapatkan. Nah, mari kita sharing bersama pada pagi hari ini. Benar nggak Sesyong, Leo Sesyong? Betul Sece, saya yakin ya, banyak Sesyong Seciemen ya yang berkenan untuk sharing dengan kita ya, bagaimana caranya itu pelatihan diri apa yang didapat ya selama di Seci maupun tidak di Seci ya. Nah, di sini ada Gunawati Jayaputra ya, udah raise hand ya. Ya, kita persilakan Gunawati Seci untuk sharing kepada kita. Kan-en Seci. Kan-en. Sangren Kaise. Selamat pagi, Sece. Sylvia, Sesyung Leo. Selamat pagi, Sesyung Seciemen. Selalu sehat dan bahagia kita semua ya. Tadi saya tidak, pokoknya taunya Master bercerita ada 2 judul ya. Tapi mohon maaf kalau saya memberikan sharingnya berantakan acak adul ya, Sesyung Seciemen. Ya tadi dari drama Master bercerita tentang balas budi si rubah. Master selalu mengatakan kan-en cung ai. Ya. Padahal saya juga bukannya nggak begitu paham, memang tidak mengerti sama sekali ya bahasa Mandarin. Tapi lama-lama saya belajar, oh itu artinya ya kita harus selalu bersyukur, menghormati dan mengasihi ya. Jadi memang ya kalau kita tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh terus ya, terus tidak pernah menghormati, ngapain saya kurang suka sama ini, ngapain dihormati, terus tidak mengasihi juga ya. Nah itu ya kita berarti bukan menciptakan berkah, malah membuat karma buruk yang baru ya. Jadi kalau kita selalu bersyukur, menghormati dan mengasihi, cepat atau lambat ya itu akan tercipta ya suatu keharmonisan ya, tercipta suatu keharmonisan yang semoga ya dunia ini akan bisa menjadi tanah suci ya dengan sendirinya. Kalau sudah tersucikan hati manusianya ya, masyarakatnya harmonis ya, dunia akan bebas dari bencana. Itu kan yang Master sangat mengharapkan ya, khususnya kita nih di Sinfas yang pasti semua berpikiran seperti itu ya. Kita juga harus selalu tekun dan bersemangat ya. Jadi jangan
begitu ada Dewa Data ya seperti tadi Sesiung Leo katakan, saya mundur aja deh, saya kayaknya nggak cocok gitu. Ya jangan ya. Jadi kita harus selalu tekun dan bersemangat walaupun ada dan banyak Dewa Data yang selalu menghantui kita, yang selalu ya begitulah ya kalau kita interaksi antar manusia pasti ada saja ya. Nah, makanya dikatakan ya sudah kita berdoa saja gitu. Semoga mereka mempunyai kesadaran karena kan kita berada di mau menapaki jalan bodhisatwa. Yaitulah jalan bodhisatwa itu jalan yang menyadarkan manusia, menyadarkan semua makhluk yang ada di dunia, khususnya ya manusia awam. Kemudian melatih diri, ya itu melatih diri jangan berhenti, ya itu maksudnya harus terus maju, jangan mundur. Seperti yang dikisahkan tadi kan di Balas Budi Rubah ya, itu antara diibaratkan ya banyak master dalam ceramah, dalam ceritanya banyak perumpamaan ya. Jadi kehidupan berkalpa-kalpa, ternyata itu Raja Singa adalah Buddha dan si Rubah adalah Ananda. Jadi ya begitulah namanya jalinan jodoh ya, hukum sebab dan akibat. Ya pasti kita nggak tahu kapan kita berkalpa-kalpa kehidupan kita itu, entah kita juga pernah jadi binatang, entah juga pernah jadi Buddha ya, entah pernah jadi manusia berkali-kali ya. Jadi banyak kita nggak tahu. Jadi ya inilah kehidupan yang sekarang ini yang kita ketemu mitra bajik di Jalan Seci ya, kita ketemu prinsip kebenaran ya, kita mengikuti jejak langkahnya master, bukan hanya sekedar saya cinta sama master, cuma wah ini master, tapi pikiran, ucapan ya dan perbuatan kita tanpa sengaja atau disengaja selalu berpikir yang tidak baik, yang menyebabkan karma buruk ya. Maka dari itu kita sebagai muridnya master berusaha pelan-pelan, sedikit-sedikit, selangkah-selangkah dalam pelatihan diri ini ya itu mengubah ya, merubah tabiat jelek kita yang selalu mengeluh, yang selalu ego ya, yang nggak punya pengertian ya, kita berusaha ya merubah pelan-pelan, sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah, harus bisa berlapang dada, mengurangi ego dan penuh pengertian dengan hati yang tulus ya. Semoga ya terciptalah apa yang diharapkan master, jangan membuat master khawatir terhadap kita ya, khususnya murid master. Kangen ya Sesiung Leo dan Sece Sylvia, kangen Sesiung Secemen. Kangen Gunawati Sece atas sharingnya ya. Jadi memang ya namanya hidup ini ya memang sebenarnya sangat beruntung ya kita bisa terlahir ya sebagai manusia ya. Jadi disinilah kita bisa banyak berlatih diri ya, menciptakan berkah ya, karena master juga mengatakan bahwa hanya di alam manusia inilah kita bisa melihat 5 alam ini di satu tempat ya. Jadi ya terus ciayo, terus melatih diri ya, terutama kita sudah sangat mempunyai berkah ya di Seci ya, sudah ada jalannya, kita hanya perlu mengikuti, berjalan di atas rel dan tidak melenceng ya. Kangen Gunawati Secie. Nah, berikutnya mari kita persilakan Vivi Liang Secie untuk sharing bersama kita pada pagi hari ini. Vivi Liang Secie, kangen. 3人开始，感恩师兄师姐，感恩 Leo dan Sylvia 师姐。Dalam ceramah Master, menghimpun kebajikan jangka panjang dan meneruskan kebajikan. Para relawan Malaysia membantu Nepal serta membimbing orang yang kurang mampu untuk juga menciptakan berkah. Mereka mengubah kehidupan yang kekurangan
menjadi penuh kekayaan batin. Ini cara mengubah kondisi dengan cara pandang. Tetapi kondisi luar itu sulit diubah. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati, arah yang benar, dan pikiran bajik untuk berhimpun bersama dan membantu mereka yang membutuhkan dengan cinta kasih. Inilah jalan bodhisattva yang dipraktekkan di dunia. Hendaknya menghimpun lebih banyak orang, sehingga bisa menghasilkan kekuatan yang besar, bisa melangkah dengan mantap, melayani dengan hati tulus, terus mengakumulasi berkah dan dalam bersumbangsi. Insan suci telah mendedikasikan diri dan menggalang bodhisattva, membantu orang lain menciptakan berkah, dapat membawa manfaat lebih luas agar benih cinta kasih ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Hendaknya membangun tekad dan ikrar, memperluas cinta kasih agung, bersatu hati dalam menapaki jalan bodhisattva dengan ketulusan. Dan yang penting adalah menghimpun kebajikan jangka panjang dan meneruskan kebajikan. 感恩师兄师姐。Ya, kangen kepada Vivi yang setia ya, yang sudah sharing ya kepada kita semua pagi hari ini. Oke, berikutnya adalah Hoklai Sesiong, ada raise hand ya. Sesiong, 早上好 Sesiong. Ya, 早上好，Sylvia 师姐，刘师兄luar biasa ini ya. Aduh. Iya. Kangen. Tadi saya sebelum Sesiong, ini sedikit cerita Sesiong. Tadi saya sebelum Sesiong raise hand, saya ada berpikir, ini saya mau undang Hoklai Sesiong, Benar-benar Sesiong raise hand, Sesiong kangen, Sesiong. Wah, ini ada telekinetiknya. Ada telepati nih, nyampe loh ke saya loh. Nyampe ya Sesiong ya kan? Oke, kangen Sesiong. Luar biasa. Nah, ini ada frekuensinya langsung mengudara terus sampai ke Jakarta. Ini betul-betul kangen sama teknologi, tadi kata Sylvia Sece ya. Jadi kangen dengan teknologi, saya di sini bisa melihat Sylvia Sece, bisa melihat Leo Sesiong, melihat dan mendengar. Terus juga ya begitu banyak ya, ada sharing-sharing. Jadi Sylvia Sece, Leo Sesiong sharing, Vivi yang Sece sharing, ini luar biasa. Ya, semuanya kita harus kangen kepada Sangden dulu ya, kangen Sangden Suokuse. Jadi kangen semua Sesiong Sece yang sudah mengupayakan kegiatan Shinpa Siang yang setiap hari ini, betul-betul ya. Jadi hari Senin ini banyak orang bilang I hate Monday ya. Kita kalau mau positif, kita ikutin yang Suceng Sesiong pesan sama Leo Rianto ya. Jangan bilang mundur-mundur terus, maju-maju terus ngomongnya ya kan gitu ya. Jadi jangan I hate Monday, tapi I love my day. I love my day ya. Jadi setiap hari adalah hari baik. Master bilang begitu kan. Setiap hari adalah hari baik dan kita harus terus mensyukuri hari-hari yang kita akan jalani. Ya, kita akan menjalani hari-hari ini di mana kesempatan kita untuk menanam berkah, untuk melatih kebijaksanaan terbuka untuk kita semuanya. Jadi harus dilakukan dengan penuh sukacita. Ya, kita tahu ada usang ya, tidak kekal, tidak tetap. Artinya hari ini kita kalau lagi mau belajar, lagi mau mendengarkan Dharma, dengarkanlah dengan penuh sukacita, karena besok belum tentu saya bisa mendengarkan lagi. Kalau hari ini saya bisa melakukan, lakukanlah. Karena besok belum tentu saya bisa melakukan lagi. Belum tentu itu bukan berarti saya meninggal, bukan. Pikiran saya berubah. Pikiran saya bisa berubah. Ya, keinginan-keinginan yang lain bisa muncul. Jadi kalau hari ini punya keinginan untuk sharing, cepatlah sharing ya. Besok mungkin belum mau sharing lagi. Karena saya juga jarang-jarang juga ya sharing itu yang muncul gitu ya, raise hand ya. Biasanya suka ngisi yang kosong-kosong aja. Tapi hari ini entah kenapa, makanya mungkin itu ada
karena ada si Sylvia tadi berpikir gitu ya, mungkin sampai ya. Jadi hari ini kok saya mau raise hand gitu loh. Masih pagi lagi, biasanya saya siang-siangan dikit. Jadi ya karena saya juga mendengarkan dari tadi sharing berdua antara Sylvia saja dengan Leorianto Sesiung ini menginspirasi. Saya lagi pikirin, saya merenungkan ini betul-betul seperti aliran jernih yang mengalir ya. Mengalir terus, kata-katanya mengalir lancar ya, tata bahasanya enak dan menginspirasi. Wah, saya pikir ini terus apa namanya Leorianto juga begitu apa memiliki rasa bersyukur yang luar biasa, bersyukur dengan dokter Leonya, bersyukur dengan Suceng Sesiung membimbing dia agar mengucapkan kata-kata yang apa positif. Nah itu saya juga jadi bersyukur ya bisa mendengar apa hari ini. Jadi memang kita harus sering mendoakan, kata Leorianto tadi, mendoakan Dewa Data agar bertobat, agar canhui. Nah bukan mencaci maki Dewa Data. Mengapa orang itu jelek banget? Mengapa orang itu jahat banget? Mengapa orang itu begini, mengapa orang itu begitu. Nah, ketika kita muncul pikiran yang demikian, berarti kita menanam benih karma buruk, karena kita berpikir yang jelek-jelek terhadap orang lain. Meskipun orang itu berlaku jahat, meskipun orang itu berlaku yang tidak baik, kita tetap mendoakan. Jadi Sesiung Leorianto bilang tadi, mendoakan Dewa Data. Jadi supaya bertobat, dan kita juga harus bertobat, bukan mendoakan orang lain saja bertobat, kita juga bertobat untuk tidak memandang buruk pada orang lain, karena pandangan buruk kita, pikiran buruk kita akan menyebabkan perilaku kita juga berbeda. Perilaku kita ketika bertemu dengan orang itu tidak akan menjadi suatu berkah ya, karena kita sudah berpandangan buruk, akhirnya kita menanam benih karma buruk. Bertemu dengan orangnya, mata kita sudah menghakimi. Belum nanti kalau mulutnya bicara, nyindir. Wah, ini kita terus menanam benih karma buruk kalau begitu ya. Jadi saya juga terinspirasi bahwa memang betul kita harus terus saya harus terus bertobat, karena tentunya perilaku saya juga banyak yang masih harus diperbaiki ya, banyak sekali, dan tentu itu harus diperbaiki, dan ini utang ya, jadi tidak kekal. Hari ini saya berpikir baik, besok saya berpikir mungkin kurang baik ya. Dan ketika kesadarannya tidak muncul, pikiran yang tidak baik digenggam, melekat, lalu akan menjadi suatu perilaku, perbuatan. Nah itulah, jadi memang sebagai umat awam tentunya kita sering bilang ya kan, saya masih orang biasa, saya kan masih manusia biasa, memang demikian ya, tapi kita juga tahu ada usang ya, jadi pikiran demikian kalau bisa juga dihilangkan, bahwa saya sedang menjalankan jalan bodhisattva, dan memang ternyata sudah kita lakukan hal ini, ternyata ini salah gitu ya, ternyata ini salah, tetapi bagaimana, kan sudah dilakukan ya, sudah dilakukan, sudah tahu ini salah, ya penting jangan ada pengulangan kembali. Tetapi yang sudah berbuat, yang sudah dilakukan, ya sudah. Itu sehal ini ya. Semua adalah demikian. Jadi tidak membenci perbuatan kita juga, tidak tenggelam di dalam menyalah-nyalahkan, bukan. Tetapi bagaimana caranya untuk keluar dari kesalahan-kesalahan ini agar tidak melakukannya lagi. Ini yang penting. Jadi kita diminta oleh Master agar berpengertian kepada orang-orang Sancie Paulong. Kepada diri sendiri kita juga harus Sancie Paulong. Jadi jangan terus-terus tenggelam di dalam menyalahkan diri sendiri. Apalagi menyalahkan orang lain lagi juga gitu ya. Jadi kita terus-menerus harus menjadi seperti ya rubah yang membalas budi gitu ya. Nah, ya kan itu terhadap kehidupan ini ya, dan setiap orang, setiap manusia punya kesalahan, tapi setiap manusia juga pernah melakukan kebaikan, pasti ada ya. Jadi nggak mungkin nggak ada, pasti ada lah. Demikian. Jadi dengan pikiran demikian, ketika orang-orang melakukan kesalahan-kesalahan ya, kita mau mengingatkan dia seperti tadi Bodhisattva yang mengingatkan si kakaknya si petani tadi ya, bahwa dia juga jangan hanya berdoa saja, tetapi harus berusaha
Jadi demikian, dan Bodhisattva tidak menyalahkan, ya, tetapi Bodhisattva memberikan satu masukan, contoh-contoh. Dengan demikian kita juga di dalam berhubungan, berinteraksi bersama dengan komunitas, dengan siapa saja ketika berinteraksi, kita juga harus selalu punya mengembangkan pengertian kita, karena inilah juga namanya pelatihan ya, pelatihan diri agar Xin Xiang Hao Yi. Jadi batinnya, pikirannya terus-menerus memunculkan yang baik. Jadi jangan kalau ada yang buruk yang muncul, ya disingkirkan, diganti dengan yang baik yang tadinya belum muncul. Nah, itu kan 4 usaha benar ya yang ada di 37 faktor. Itu betul-betul, tapi sadar nggak kita? Seringkali saya juga sering nggak sadar ya, bahkan bukannya berpengertian, bahkan menyalahkan gitu ya. Kamu ini gimana sih masih ngerokok terus ya? Udah tahu, ini nanti kalau ngerokok terus lagi bantuan saya hentikan loh ini. Itu kan ya, jadi bukannya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang ini, tapi dengan ancaman. Itu tanpa sadar seringkali bisa terjadi. Kamu tuh jangan begini dong, masa kamu melakukan hal ini, kan kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini. Ya, sebelumnya kita mengerti nggak, memahami nggak kondisinya, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia melakukan demikian. Ada hal-hal yang yang kita tidak pahami. Ya, kita hanya lihat luarnya saja, kita hanya tahu tapi kita tidak mengerti. Jadi banyak ya dalam perbuatan sehari-hari kita sebetulnya tahu tentang karma, kita tahu tentang sebab akibat, tapi sepertinya kadang-kadang pemahamannya nggak cukup ya. Jadi kita tetap melakukan. Kenapa ya? Karena itulah kita harus setiap hari lagi mendengarkan Dharma, mendengarkan sharing-sharing daripada suci semuanya yang seperti aliran air jernih dari Ling Xusan ini ya, sampai ke Zoom kita itu ya. Betul-betul loh, saya tadi mendengarkan Sylvia Sece dan Leo Sisung ini benar-benar aliran jernih yang mengalir terus ke hati semua Sisung Sece yang ada di dalam Zoom ini. Semoga semua mendapatkan manfaat-manfaatnya ya. Semuanya cukup aja, Hui Suang Siu. Cảm ơn Hậu Lại Sư Siêu, Vũ Huy Song Siêu juga. Cảm ơn Sư Siêu ya atas sharing-sharingnya ya. Tadi Hậu Lại Sư Siêu ya juga mengingatkan kepada kita semua ya. Ya, hari apapun kita gitu. Setiap hari ya kita harus bersyukur ya. Biarpun hari Senin ya kita tetap harus I love Monday ya. Karena ya, segala sesuatu yang namanya kalau kita masih di dunia saha itu ada yang namanya wuchang. Wuchang jadi ya harus cana ya, harus melakukan ya. Kalau memang ada niat berbuat baik, lakukan sajalah gitu ya, lakukan segera ya, karena kalau memang wuchangnya sudah datang ya, yang hal-hal yang selalu berubah itu sudah datang ya, biarpun memang kita masih di bumi ini ya, belum check out ya, karena faktor jalinan jodoh juga ya, tentu itu bisa berubah dan tidak melakukan hal-hal baik lagi seperti yang tadi Hok Lai Sesyung katakan. Kan ya Hok Lai Sesyung ya sudah sharing bersama kita pagi hari ini. Nah, berikutnya saya mau mengundang Aditan Sesyung yang sudah raise hand untuk sharing bersama kita. Silakan Aditan Sesyung, Kan. Selamat pagi semuanya, Sisiong Sijie. Cufu, sehat semua, Wan Serui. Ya. Tadi Lai Sisiong ada bilang ini hari Senin, ya hari yang mengerikan, biasa orang ngomong gitu. Kalau bagi saya, setiap hari itu saya sangat bersyukur masih bisa bernafas. Kenapa? Saya punya pasien Kanen Hu ya, yang sampai sekarang dia bilang, Sisiong, kenapa? Saya masih mau hidup loh, dia bilang. Dia pasien cuci darah ya. Umurnya 18 tahun sudah konsul sama saya, sudah jadi Kenanhu. Di tangan saya sekarang udah 8 tahun sama mau masuk 9 tahun. Dia selalu bilang, Sisiong, saya tidak mau mati. Bahasa dia ya. Saya bilang, kamu nggak akan bisa mati. Soalnya kenapa? Saya masih mau berbakti sama mama sama papa. Dia cewek ya.
Di sana saya belajar banyak. Bagi kita orang yang normal, biasa, kita sering mengeluh. Oh, hidup kita gini. Malahan karena yang kayak gini, ya sebenarnya bukan dia aja ya. Saya pegang yang berat-berat banyak ya. Saya belajar dari mereka. Saya selalu bilang ke teman saya sangat bersyukur. Setiap hari saya masih punya kerjaan yang bisa saya kerjain, masih bisa saya lakukan. Saya sangat senang. Saya masih sehat. Yang penting kasih saya sehat aja, saya bilang. Ya, karena teman bilang kamu senyumnya suka ketawa ya, senyum. Iyalah, kapan saya menghadapi pasien-pasien yang mengerikan di hidup saya, dan kita usahakan untuk membantu mereka supaya hidup sehat dan bisa selamat ya. Gitu. Jadi dari sana saya banyak belajar ya. Tadi Suci juga ada bilang, kita gimana menghadapi kalau kita udah membantu orang membalas dengan yang negatif? Gampang saja bagi saya. Kayak saya, maaf ya, saya mau cerita. Saya dari saya kecil ya, saya udah ngerti, papa saya udah membantu family. Kami bukan orang berada, papa saya pelaut. Dari kecil saya udah banyak dapat contoh yang baik. Mama saya, papa saya membantu tetangga, papa saya pelaut, bantu pengobatan untuk family. Ya dari kecil ya. Kita membantu di Magile setiap hari juga. Setiap hari loh, setiap hari. Kami tidak pernah sakit hati. Malah kami duduk biarin dia marah. Itu di kampung ya. Udah meninggal itu ada satu family yang sangat dekat ya. Tapi dari sana saya bersyukur saya bisa belajar dari sejak kecil. Ya, sampai sekarang ya tertanam ya, dari SMP, SMA, kuliah pun saya bantu orang, teman-teman pasti cari saya. Sampai sekarang. Jadinya saya mau mengatakan kayak gini. Kita kalau cerita karma, ini salah satu contoh dulu ya. Kalau orang marah kita, ingat, kamu udah anggap kau karma, kita utang dia, berarti udah lunas. Ya. Tapi kalau bukan utang, berarti kita plus. Ingat itu, kalau kita udah bantu satu orang, kita plus, dia marah kita pasti plus, tidak pernah minus. Ingat bahasa, kemarin saya pernah sharing sekali. Kedua, ya contoh lagi, orang marah kita mengingat sepanjang tahun. Ingat ya, sepanjang tahun. Kenapa kita mau hukum diri sendiri? Yang sakit kita, dari mindset kita atau apa, kesehatan kita, kenapa kita mau menghukum diri orang yang memarahin kita atau kita mengingat terus kejelekan orang itu gitu loh. Itu kita menghukum diri sendiri. Ya seperti Master kan udah pernah cerita yang gila sesaat segalanya itu sama sebenarnya. Ya, kita jangan mengingat orang ngomong udah lewat. Saya selalu kayak gitu. Lewat, udah. Orang ngomong kayak gitu lewat. Udah, jangan kita menghukum diri sendiri. Ya, merugi sendiri. Ketiga. Contoh ya. Ini hati kita. Kalau umpamanya orang hutang kita anggap orang hutang kita. Biasa orang tidak bayar, kita pasti marah dong. Semua orang pasti marah. Marah saya pasti. Kemungkinan awalnya pasti marah. Nah, kalau saya pikirannya lain. Saya nggak pernah marah. Ya, saya nggak tahu alasan dia kenapa nggak bayar atau kenapa gini ceritanya. Saya selalu doain dia. Anggap dia sekarang bangkrut atau apa. Saya doain, semoga dia kaya. Semoga dia berhasil. Kenapa begitu? Atau orang yang menjelekan kita, semoga dia berbuat baik. Ya. Kenapa mengatakan gitu? Semoga suatu hari dia juga akan memperbaiki atau dia sudah dapat uang, dia bisa kembalikan ke kita. Kita akan mendoakan jelek dia, kita marahin dia. Artinya nanti dia terpuruk, dia juga nggak bisa bayar kita. Atau dia meninggal. Ya, salah satu contoh ya seperti kayak gini. Ya, mungkin 3 cerita ini yang saya bisa share. Semoga kita sehat semua ya. Kanan saja. Kan Aditan Sesyong ya. Jadi benar-benar Aditan Sesyong adalah bodhisattva di dunia ya, bodhisattva di dunia di mana memang mempunyai jalinan jodoh ya. Yang sangat luar biasa dari kecil, sejak kecil sudah bisa belajar dan sudah bisa melatih diri sampai sekarang. Jadi hari ini bisa mendengar sharingnya dari Aditan Sesyong ya, itu adalah sebuah berkah bagi kita semua ya Sesyong ya. Ya karena ya terus terang ya kalau manusia awam ya gitu ya, pada saat
seseorang marah kepada kita tanpa alasan yang jelas, tentu kita pun heran kok bisa gitu ya. Apalagi kalau kita mengambil kemarahan tersebut simpan di hati sampai bertahun-tahun. Ya, orang yang memarahi kita itu rasanya dia biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tetapi itu batu itu yang kemarahan itu ya kita bawa terus sampai seperti Aditan Sesiung tadi cerita sampai sepanjang tahun. Nah, kita pikirkan kembali sebenarnya siapa sih yang rugi gitu. Jadi memang semuanya ya di dunia ini ya di Seci ya, semuanya ini kita sama-sama belajar Sesiung, sama-sama belajar, sama-sama melatih diri ya, karena ya kalau saya bilang sih memang kita ucapkan itu melatih diri ya, kayaknya gampang gitu ya, tetapi pada saat proses dan menemui hal-hal yang kita alami, ya itu perlu memang sebuah mental yang kuat ya, perlu tekad yang kuat ya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Oke, ya ada lagi satu orang Secie sebelum memasuki sesi kuis, ada Secie Wenili yang raise hand. Mari kita sama-sama dengarkan sharing Secie Wenili. Silakan Secie, Chào Sang Hao. Pagi Secie. Pagi. 感恩上人说故事，感恩师兄师姐semuanya. 感恩ya师兄师姐atas sharingnya ya. Saya teringat saya dulu orangnya juga seperti yang tadi dibilang ya. Apa-apa itu kalau terjadi itu diingat terus, dan apa-apa yang misalnya sikap orang lain terhadap saya itu akan salah ingat terus, dibawa-bawa, terakhir kan sendiri yang menderita ya Secie. Ya kita sangat beruntung bisa tetap ada di komunitas Secie ini. Jadi pelan-pelan kita lebih mengerti, belajar lebih banyak ya. Jadi yang tidak baik itu kita pelan-pelan merubahnya dan mengikisnya. Kalau diingat kembali memang sebenarnya lucu sekali ya Secie. Kenapa pula yang mesti mencederai diri sendiri, melukai diri sendiri, membawa beban yang tak perlu itu. Iya, benar Secie, benar, memang sangat benar. Tapi ya itulah memang kerisauan Secie, kerisauan yang muncul dalam diri kita sendiri ya. Dan itu salah satu dari buah dari karma ingkuonya. Jadi memang tidak mudah memang perlu melatih diri. Jadi kalau salah satunya cara ya, kalau yang saya lakukan ya Secie Wenili ya, saya bilang sih Kong Zhong Miao You ya. Yang saya lakukan ya, contoh saya ada masalah dulu ya, ada masalah dengan teman saya gitu ya. Terus saya tidak bisa menerima, saya merasa kok teman baik saya ini kok cemana nih, sama-sama teman baik tapi kok dia kayak mengambil teman baik saya gitu. Jadi saya merasa bahwa teman baik saya ini diambil oleh orang lain gitu. Nah, tapi saya kan saat itu sudah mengikuti Xun Faxiang. Nah, di Xun Faxiang ya, biarpun ceramah master itu kan kalau sutra terata itu kan 50 menit ya. Nah, anehnya ya, saya dalam 50 menit itu bisa menemukan jawabannya dan bisa melepas akan hal tersebut, dan pikiran saya terbuka dan saya tidak menganggap hal tersebut itu menjadi sebuah batu yang saya ambil ya. Sudah memang itu kejadiannya sudah berminggu-minggu dan saya belum bisa menerima. Nah, di saat itu saya mendengar dari ceramah master yang di Xun Faxiang Sutra Teratai. Saya pun nggak tahu, kalau suruh saya cari lagi itu di episode berapa, yang kapan, kata-katanya apa gitu kan. Saya cuma ingat pesannya gitu, pesannya dari master via Xun Faxiang yang memang sudah Xun Faxiang itu sudah episode yang memang beberapa tahun yang lalu sudah master rekam ya. Nah, di sana saya mendapat sebuah pencerahan di Zoom ini, Secie. Nah, pencerahan bahwa ternyata memang sudah saatnya saya meninggalkan lingkungan dari teman-teman tersebut. Lingkungan saya itu sudah mulai berubah. Nah, jadi caranya bagaimana? Tentu ada sesuatu hal yang muncul sehingga menarik kita ke
komunitas yang lain gitu. Nah, saat itu pikiran saya itu benar-benar terbuka dan saya sangat bersyukur. Wah, saya merasa sangat luar biasa. Kok bisa ya? Bisa di saat pagi Zoom gitu saya dengar cerita master, kok pikiran saya kok bisa terbuka gitu. Padahal di menit keberapa saya pun udah lupa, episode keberapa itu saya sudah berlupa, tapi benar-benar saya tercerahkan gitu ya. Saya bisa menerima hal yang terjadi tersebut. Nah, jadi makanya ya saya sangat bersyukur ya bisa mendengar ceramah master, apalagi di teknologi yang sekarang ini ya. Jadi bukan harus live ya, harus live, tapi dengan teknologi yang canggih, sekarang kita bisa melihat dari YouTube. YouTube ada Sanubari Teduh, ada Lentera Kehidupan, ada Master Chen yang bercerita. Nah, kalau memang kita, kalau saya lakukan ya, saya langsung buka aja salah satu dari cerita Master gitu ya. Apapun itu, kalau pada saat buka YouTube muncul, saya buka. Nah, saya biasanya mendapatkan pencerahan. Jadi hati pun tenang, saya bisa beraktivitas dengan tenang, ya tidak galau-galau lagi Sece. Kan Venili Sece. Ya, jadi berikutnya saya lihat ada stupa body yang raise hand. Silakan, Kan En. Oke, mungkin oh ya ya, Kan En. 还可以师兄师姐，感恩上人说故事， Kan En, ya. 还可以semua 师兄师姐。Hari ini ada 2 cerita ya, boleh tentang kakak adik bercocok tanam. Sebenarnya saya pagi ada kesibukan, saya tidak begitu fokus untuk mendengarnya ya, tapi mendengar dari sharing-sharing ya, Sesiong Secie ya. Jadi mungkin ini mengenal tentang jangan mengharapkan dengan berdoa, tetapi tetap juga ya harus dengan melalui bercocok tanam ya baru bisa menghasilkan buah ya. Kalau hanya di situ berdiri tidak mungkin ada buah ya yang bisa menghasilkan buah yang kita miliki dan kita petik. Tentang bercocok tanam ini, kakak beradik ini, saya merasa dalam kehidupan sering ya kita bisa jangan jauh-jauh lah kita cerita tentang Kan En Hu aja. Kan En Hu mereka orang yang kurang mampu ekonominya, mereka kehidupannya sangat susah. Suaminya mereka tuh masih usia produktif ya. Suaminya menderita penyakit ya, menderita penyakit sakit kanker tulang. Jadi penghasilan dari mereka ya anak 3 orang. Jadi semuanya rumah sewa ya, anak mau sekolah semuanya itu akan terbengkalai ya. Jadi suatu hari dia bercerita bahwasanya dia tidak ada uang untuk bayar biaya sewa. Ibu kosnya, bapak kosnya itu selalu minta yang berkedor-kedor dari pagi hari ya untuk meminta biaya sewanya. Dan juga mengeluarkan kata-kata bahwasanya kalau tidak ada mereka, mungkin mereka tidak ada tempat tidurnya ya. Tempat untuk berteduhnya pun tidak ada. Kapan bisa bayarnya? Kalau tidak bisa bayar, ya akan akan bongkar ya rumahnya ya. Jadi dia menceritakannya sampai air matanya itu berkaca ya. Jadi melihatlah dia cerita ya, lihatlah Cece, ini sudah susah ya, minta hanya berteduh, minta sabar ya, bukan tidak mau bayar ya, sabar ya.
kenapa tidak bisa, ya, tidak bisa untuk kasih waktu yang kendor ya. Rumah peta hanya segitu saja, rumahnya pun tidak begitu bagus ya. Banyak juga yang bocor ya, WC-nya pun tidak ada pintunya. Kenapa tidak bisa ya saling bertoleransi? Padahal mereka sama ya, orang sama-sama orang Muslim ya. Kenapa Cece orang Chinese ya, orang Cina ya, bisa membantu saya? Kenapa mereka sama saudara ya? Kenapa tidak bisa ya berpengertian, bertoleransi ya? Jadi saya merasa bersedih ya mendengar seperti begini ya. Jadi saya kasih sedikit saran ya. Bukan manusia, bukan setiap orang itu bisa belajar dengan sabar. Ya, manusia semuanya orang baik, tapi mereka belum tentu bisa belajar bersabar. Ya, mungkin merasa uang mereka itu ya berkos-kos itu banyak. Uangnya itu tidak, kalau salah satu orang itu kalau lambat bayar mungkin rekening yang di bank itu tidak bulat ya, tidak akan menambah bunganya ya. Jadi memang dalam kasus ini ya belum tentu semua orang tuh bisa belajar pengertian, belum tentu bisa belajar untuk saling menghargai, belum tentu semuanya ya. Jadi sudah kena ya mau gimana lagi ya. Mereka itu bilang kalau ada uang ya mereka tidak akan lagi ya tinggal di situ ya, karena ada juga ya ngomongannya kalian ini tidak pernah belajar bersyukur ya, sudah kasih tempat teduh masih tidak tahu membalas budi untuk membayar yang tepat pada waktunya. Jadi mereka itu sudah benar-benar ya tertanam ya, benih-benih ya sudah tertanam dalam hati mereka ya, bahwasanya sudah ada kata-kata begini, kalau ada uang ya saya akan berusaha untuk membayarnya dan juga tidak akan lagi tinggal di tempat mereka lagi ya, dengan harus belajar mandiri ya, belajar berdikari ya, tanpa bantuan dari orang lain ya. Jadi dari hati mereka itu ngomong begitu ya, saya merasa sungguh tertanam dalam hatinya yang menderita ya. Jadi suami istri itu boleh dikatakan mengeluarkan air matanya ya. Anaknya masih kecil, bukan dia tidak mau kerja karena dia sakit ya. Dengan bantuan dari yayasan barulah dia bisa ya untuk membayar biaya sewanya dan juga bantuan biaya hidupnya ya. Jadi dalam kehidupan itu ya, dalam berinteraksi itu ya, benar-benar ya, jangan merasa ini adalah saya punya ya, saya harus sewenang-wenang untuk bersikap begitu sama orang lain. Orang lain harus bersyukur pada saya ya. Belum tentu melakukan ya, kadang saya melihat ya, melakukan suatu kebaikan itu ya belum tentu ada juga orang mau menerimanya. Jadi benar-benar ya kita melihat dalam berinteraksi, baik itu masalah ya, baik itu benda ya, baik itu ruangan, itu sama-sama itu butuh kali ya dalam pelatihan diri kita ya. Memang kita semua apa yang kita tanam ya, benih-benih apa yang kita tanam, benih-benih apalah yang menghasilkan dari buah karma kita ya. Ya tentu kita sudah ya, saya memberi suatu saran untuk mereka, selalulah belajar dalam kehidupan kita. Semuanya adalah kalau melakukan suatu kejahatan, tentu hukum yang akan menunggu kita.
ketika kita menanam yang baik, tentu akan berkah yang mengejar pada kita. Ya, jadi segala sesuatu itu tidak ada yang pastinya. Ya, itu 没有什么是绝对的，ya. Tidak ada yang pasti dan juga tidak ada yang tidak pasti. Ya. Jadi saya merasa ya, dari kasus ini saya merasa jadi manusia itu jangan kelewatan, jangan keterlaluan. Dan juga benar-benar mereka dari pelajaran ini ya, dalam kehidupan ini benar-benar terjadi, dan juga mereka membimbing anak mereka untuk belajar ya, sekolah belajar dengan baik-baik ya, semoga nanti mereka besar bisa menjadi orang yang berguna. Dan istrinya selalu bersemangatnya bekerja keras ya, di mana-mana dari satu tempat untuk masak ya, dari pagi-pagi bangun, sekarang sampai 5 tempat untuk masak-masak ya, untuk titip-titip di tempat pasar yang banyak tempat ya, supaya mereka bisa untuk lebih mencukupi pada kebutuhan mereka. Oke, Kak En semua Susyong Suji. Kan En Linda Suci atas sharingnya ya mengenai Kan En Hu-nya ya, memang ya kerisauan batin ya, memang semuanya itu perlu dilatih ya. Jadi makanya sangat bersyukur ya ada Suci. Jadi disinilah kita bisa berlatih ya, terus belajar, dan bagaimana Quan Huai Kan En Hu kita supaya kehidupan mereka akan menjadi lebih baik ya, pelan-pelan Quan Sylvia 师姐。 Ya, berikutnya kita masuk sesi kuis ya. Sesyong Amir, suara saya muncul Sesyong? Ya, Leo Sesyong. Oke. Iya, Kan En Seje. Ya, Kan En Leo Sesyong. Ya, Sesyong Seje. Kini tibanya ya, kita masuk ke sesi kuis. Cara menjawab kuis itu saya yakin semuanya udah tahu, tapi di sini saya mengulang lagi ya. Jadi jawabnya itu di everyone. Format jawabannya itu ya dimulai dengan nomor soal, kemudian jawabannya ya Sesyong Seje ya, Kan En. Mari kita lihat soal kuis nomor 1 yang diambil dari kisah Master Chen yang bercerita, yaitu Balas Budi Siruba. Next, Sesyong. Apa yang harus kita miliki setiap saat, Sesyong Seje? Apakah A, ketekunan, B, keberanian, C, semangat, D, jawaban A dan C benar, atau E, jawaban A, B, C benar? Ya, di sini saya tidak akan menghitung mundur. Ya, silakan Sesyong Seje menjawabnya. Nah, jawabannya udah ada, yaitu E, jawaban A, B, dan C benar, yaitu ketekunan, keberanian, dan semangat ya, Sesyong Seje ya. Next, kita lihat soal nomor 2. Pada saat timbul noda batin, apa yang kita butuhkan untuk mencegah diri kita dari perbuatan buruk? Apakah A, keberanian dan semangat? Apakah B, keberanian dan ketekunan? Apakah C, ketekunan dan semangat? Apakah D, keberanian dan kebijaksanaan? Atau E, ketekunan dan kebijaksanaan? Silakan dijawab, Sesyong Seje. Wah, luar biasa ya. Sepertinya semuanya sangat yongsim ya. Ya, ayo Sesyong Seje, partisipasinya supaya menambah semangat buat kita semuanya. Ya. Yang mana Sesyong Seje? Ya, jawabannya adalah B ya, yaitu keberanian dan ketekunan. Kita lihat soal nomor 3. Ya, karena adanya keberanian dan ketekunan. Next, kita lihat nomor 3. Apa yang dilakukan rubah untuk menolong si singa? Apakah meninggalkan singa? Apakah B, mencari ranting? Apakah C, mengorek tanah ke dalam lubang? D, mencari tali? Atau E, memanggil kawanan monyet? Nah, bagi Sesyong Seje yang mendengar pasti tahu ya,
Jawabannya adalah C, mengorek tanah ke dalam lubang. Ya, untuk soal nomor 4 sampai soal 6, saya persilakan Sylvia Secie untuk memandu. Karena Secie. Ya, kan Leo Sesiong. Nah, soal nomor 4 ya. Diambil dari cerita kakak adik bercocok tanam. Oke, nah soal nomor 4. Di bawah ini adalah yang harus kita miliki saat kita berinteraksi dengan orang lain, kecuali A. Benci, B. Yakin, C. Tulus, D. Benar, E. Bersungguh-sungguh. Sesiung Secie, silakan jawab. Oke, sudah muncul jawabannya ini ya, yaitu 4A ya, benci. Kita harus yakin, bersungguh-sungguh, tulus. Oke, soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, tanpa keyakinan, apakah yang akan lenyap? A. Pemahaman benar. B. Pandangan benar. C. Keyakinan benar. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Sesiung Secie, silakan dijawab ya. Jangan salah room ya, Sesiung Secie. Ingat di room everyone. Oke. Udah di close ya. Jawabannya adalah E. Jawaban A, B, dan C benar. Yaitu jika demikian maka keyakinan benar, pemahaman benar, dan pandangan benar. Oke, soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, siapakah yang muncul di hadapan kakak? A. Peramal. B. Nelayan. C. Dewa. D. Biksu. E. Peramal. Oh. Oke, Sesiung Secie, silakan dijawab ya. Oke, sudah dibuka jawabannya nih. Jadi jawabannya yang benar adalah C, Dewa. Oke, sambil Sesiung Secie, sambil kita menunggu ya tim host merekap para pemenang kuis. Nah, Sesiung Secie, apakah ada yang mau sharing bersama kita pada pagi hari ini? Nah, Leo Sesiung, apakah ada tambahan, Sesiung? Tidak, mungkin di antara Sesiung Seciemen ada yang berkenan lagi untuk sharing. Mungkin Ingrid Secie atau Laili Secie ada tambahan. Amitoho Sesiung Secie, chào anh Sylvia Secie, chào anh Leo Sesiung, dan Sang Teguh Sir. Ya, hari ini ceritanya ini sangat menarik ya. Karena apa? Di kehidupan kita sehari-hari, baik itu dicuci ataupun di lingkungan masyarakat, kita selalu mendapatkan sesuatu hal ya yang mungkin saja bisa jadikan kita, kok dia seperti itu ya, kok dia seperti ini ya. Dulu saya sering gimana ya, sering mengeluh juga. Kadang saya mengeluh tentang kehidupan saya. Kenapa ya saya harus bertemu dengan orang-orang yang seperti ini ya? Apakah karena saya ada sesuatu hal dengan dia di kehidupannya lalu atau kayak mana ya? Saya mungkin bertanya sendiri ya. Tapi ketika saya masuk ke Turki dan ketika saya baca itu buku-buku master semua, saya merasakan bahwasanya master aja tidak mengeluh. Ketika master menghadapi tantangan yang begitu besar, mau mendirikan rumah sakit, itu sangat apa ya? Sangat besar ya tantangannya. Nah, saya dari situ saya merasakan kenapa kita harus mengeluh, kenapa kita harus melihat tabiat buruk orang. Jangan melihat tabiat buruk orang ya, tapi melihat juga bagaimana ya kita juga jangan menciptakan jaringan jodoh baik buruk ya, tapi kita menciptakan jaringan jodoh baik. Seperti ya ada yang belakangan ini juga saya ada mendapatkan satu cobaan juga. Tapi kata orang, saya berkata dalam hati saya sendiri ya, saya berkata pada diri saya harus menenangkan orang tersebut.
saya selalu ya, kalau session saya kalau hari Sabtu itu dia selalu banyak mengeluh ya. Kok saya yang gini kok nggak apa ya? Saya bilang menang atau kalah itu tidak ada hubungannya. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan Master itu apa yang disampaikan Master itu bisa masuk ke dalam hati kita. Tidak apa-apa itu menang atau kalah. Ya, biarkanlah mereka yang mendapatkan, biarkanlah mereka mendapatkan makanan sehat. Jadi kita kan bersumbangsi secara makanan ya. Jadi kita juga bisa dengan senang mendapatkan ceramah dari Master. Iya, kan Ingrid Sejie. Jadi Jiayou ya, selalu ingat berbesar hati ya. Xingkuan Nian Chun ya, apa yang disampaikan dalam salah satu episode Master bercerita tadi ya. Xingkuan Nian Chun, Xingkuan Pusang Ren, Nian Chun Pusang Zi ya. Jadi selalulah bersikap lapang dada dan hati yang polos ya dalam menghadapi segala sesuatu. Baik, di sini host sudah mempersiapkan rekap ya untuk pemenang kuis hari ini, Senin 17 April 2023. Ya, untuk Master Cendian bercerita episode pertama yaitu Balas Budi Siruba. Pemenangnya adalah yang pertama Megawati AL Sejie dari Tangerang. Yang kedua sayang sekali tidak ada pemenang karena mirip-mirip ya jawabannya ya Sejie. Untuk pemenang ketiga adalah Sylvie Jung Sejie dari Pusat. Nah, untuk episode kakak adik bercocok tanam, pemenangnya adalah nomor 4 Lia Susanti Sejie dari Tangerang. Yang kelima, Aini Rijaya Sejie dari Medan. Yang keenam, Ronald A. Sesiung dari Tangerang. Ya, kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Mungkin di antara para pemenang ada yang berkenan untuk sharing. Ya, kalau tidak ada, ya Sylvia Sejie mungkin bisa kita, halo? Ya, Sesiong. Oke, ini kita panggil satu-satu aja Sesiong. Ini yang tidak mau sharing, yang izin tidak sharing itu adalah Sylvie Jong Sejie. Nah, untuk Megawati Sejie dari Tangerang, apakah ingin sharing bersama kita pagi hari ini? Pagi, Pagi, Megawati Sejie. Sama Sesiung Leo. Kan dikasih kesempatan, tapi saya sharingnya sedikit aja ya. Boleh. Memang juga waktu mepet dan juga saya lagi kerja. Ini sambil saya sambil jawab konsentrasi kerja. Begitu ada pertanyaan, saya langsung lagi konsentrasi sama pertanyaan. Saya sih mau sharing mengenai si rubah itu. Biasanya sih ya kalau orang untuk sesuatu yang udah didapat dan juga suatu berkah buat dia, kadang-kadang juga mereka langsung kabur. Tapi ini dan juga kita tahu juga kan sifat rubah, dan kita di film-film juga udah tahu kan si rubah itu sifatnya nggak bagus gitu. Tapi ini mungkin ya Buddha Sakyamuni mau memberikan bahwa sesuatu yang tidak baik itu pasti ada sisi baiknya. Jadi dari 500 yang mendapatkan berkah dari singa itu hanya satu yang bagus. Jadi itu kan semacam sifat menggambarkan sifat manusia yang dari segitu banyaknya yang tidak baik pasti ada satu yang baik. Gitu aja Siti sama Sesungyo. Kangen ya. Kangen saya juga mau. Ya, karena Megawati Sejie atas sharingnya ya, Sejie. Nah, berikutnya ada Lia Susanti Sejie dari Tangerang. Lia Susanti, apakah pagi ini bisa sharing bersama kita semuanya? Kesan-kesan batin apa saja yang didapatkan? Ya, Hao Sejie. Kangen Sejung Sejie. Ya, Kangen. Ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Ya, saya mau sharing tentang dua
bersaudara itu ya Tante ya, itu ya Sejong Suce. Ya. Iya. Sebelumnya saya sangat terima kasih banget atau kangen banget ya karena diikut sertakan dalam simposium gitu. Dan dalam ikut simposium ini mungkin saya belum lama ya Sejong Suce ya. Dalam mendengarkan Dhamma Master ini jujur belum lama, mungkin baru beberapa kali lah. Tapi memang saya sangat tertarik sekali dengan Dhamma ini gitu. Nah, dalam kasus ibaratnya dua bersaudara ini, benar sekali ya, kita mungkin dalam kehidupan ini telah lama berulang-ulang kali, bahkan mungkin tidak terhitung jumlahnya. Terus dalam kita hanya berdoa, memohon, dan meminta aja, ya mungkin kita tidak menciptakan berkah ya Secung Sece ya. Di mana ya kita memang harus melakukan ibaratnya bukti bekerja nyata lah, ibaratnya ya berdana lah. Tapi jujur aja sih saya juga kan belum mengikuti KPK atau kunjungan kasih ya, karena saya juga memang baru ikut training dan baru mengenal tentang sharing-sharing Secung Sece juga. Nah baru saya disitulah timbul minat gitu kan. Dan jadi relawan juga saya juga memang datang ke Seci itu juga bukan atas informasi apa gitu, cuman hanya tadinya coba-coba saja. Dulu di mana saya datang ke Seci atau depo daun ulang medang itu ya hanya untuk mengantar keponakan sekolah gitu. Jika pulang kan terlalu jauh, mampir aja masuk ke situ. Nah, Sabta mengizinkan. Jadi barulah di situ saya banyak Secung Sece juga kan banyak yang melakukan PL. Udah saya tuh ikut-ikut waktu saya aktif sih dulu jujur aja belum Sece Hati ya, masih Sece Lampang gitu. Barulah saat-saat ini setelah ini baru mengenal relawan, barulah di situ saya mengajak keponakan untuk bergabung. Yuk coba-coba yuk kita mengisi waktu luang gitu. Nah, kemari-mari barulah ya mulai terbukalah bagaimana mengisi waktu gitu ya. Supaya ada kegiatan. Itu aja Secung Sece. Kangen. Ya, kangen Lia Susanti Sece ya. Jadi ya biarpun baru ya Sece ya, ingat ya selalu ikutin Swim Fasyang. Jadi bisa mendengar langsung dharma-dharma dari Master Chen Yen ya. Dan cobalah ikut dengan Sesiong Sece di tempat depo dari Lia Sece ya. Iya. Coba ikutin survei ya, survei ke lapangan ya, kita bisa melihat langsung ya penderitaan dari saudara-saudara kita di sana. Jadi sehingga kita bisa membangkitkan ya, lebih mudah membangkitkan rasa bersyukur, rasa kangen, dan menyadari bahwa ternyata hidup kita ini memang sangat penuh dengan berkah. Secie, kangen Secie. Nah, jadi kangen Secung Sece. kangen ya. Jadi tadi Aini Lijaya Sece katanya izin tidak sharing hari ini. Nah, ini ada Ronald A. Sesyong dari Tangerang. Sesyong, silakan Sesyong, apakah bisa sharing bersama kita pagi hari ini Sesyong? Kangen? Pagi, Sesyong Sece. Pagi Sesyong. Baru saya sih baru gabung di Seci belum lama sih Sece. Cuman tadi kan Sesyong Leo sempat bilang ya coba di-sharingin apa yang sudah pernah kita rasakan nih gitu selama di Seci. Kalau saya sih ya banyak sih yang saya dapat dari Seci, apalagi yang tadi intisari Master Chen Yen yang bercerita tentang balas budi Sirubah, itu kan yang poin keempat. Buddha menggunakan kisah ini sebagai perumpamaan dengan harapan setiap orang dapat membuka hati yang penuh rasa ego dan melapangkan dada untuk menciptakan berkah bagi umat manusia serta mengembangkan kebijaksanaan. Nah, di sini saya banyak sih belajar di Seci tentang melapangkan dada gitu loh Seci. Jadi apalagi di Seci kan kita sering namanya, ya apalagi kayak saya masih relawan baru, sering banyak tuh ditegur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah kadang-kadang kita merasa kayak merasa kok begini banget sih gitu ya kan, ya udahlah akhirnya kita keluarlah kayaknya nggak cocok. Nah tapi disinilah saya dapat pemahaman tentang melapangkan diri, apalagi dulu pernah dengar yang Simpasyang waktu pas Sesyong Joni Chang yang jadi moderator,
tentang mitra kebajikan. Nah, di situ saya banyak belajar, oh iya ya, ternyata ketika ada yang negor kita, itu kita nggak boleh marah ke dia, gitu. Malah kita harus bersyukur, harus ganten, karena dia mitra kebajikan kita, ngingetin kita. Hal paling simpel, kayak misalnya istri kita lah ngingetin, tapi jangan begitu, kalau misalnya pas kita lagi ngebut, jangan kebut-kebut, terus kita bilang, kamu tahu apa sih, kan kita buru-buru nih. Nah, itu dulu saya sering seperti itu, suka apa sih istri mah tahu apa sih. Nah, tapi dari situ saya mulai banyak belajar dari Suci ini, oh ya kita harus menghargai, kita harus ganten dulu istri kita sudah mengingatkan kita, gitu loh Suci. Paling sih itu aja sih yang saya bisa sharing sih, ganten bisa diterima di keluarga besarnya Suci. Gitu Suci. Ya, kan Ronald Susyung ya atas sharingnya ya. Jadi memang di Suci ini kita adalah pelatihan diri ya. Jadi memang perlu kita salah satunya itu pelatihan diri, yaitu melapangkan dada. Ya, melapangkan dada, menerima hal apapun dengan hati yang lebih terbuka. Jadi jangan yang penting Jiayou Susyung, maju terus Susyung ya. Oke, nah ini saya lihat ada Elisa Intan Sejie, raise hand ya. Jadi memang waktu memang sudah menunjukkan jam 9 juga. Silakan Elisa Intan Sejie. 早上好。阿弥陀佛，早上好，大家早上好。上人讲故事ya. Oh, luar banyak cerita hari ini ya. Wah, sangat menggugah hatiku dan ini juga terjadi dalam kehidupan saya. Jadi waktu Sylvia Sejie, Leo Susyung sharing itu terasa masukannya sangat luar biasa. Di dalam perjalanan hidup ini, saya merasakan ini perilaku. Kadang-kala gini, saya merasa hal ini udah benar, tidak melanggar aturan, saya lakukan. Cuman kadang-kala ini rupanya hal ini bisa menimbulkan hal yang tidak menyenangkan di pihak yang lain. Karena menurut saya itu tidak masalah, tapi karena saya mungkin tidak memikirkan lebih jauh, terjadilah hal ini. Hal ini sebenarnya ada beberapa kali terjadi. Cuman mungkin gini ya, setiap kali kejadian yang terjadi, harusnya kita memetik pelajaran dari kejadian tersebut. Karena di beberapa kejadian yang awal, saya tidak menyadari hal ini. Di pertemuan kali ini, saya ketemu lagi hal yang sama. Sehingga membuat saya introspeksi diri. Bagaimana untuk kejadian kali ini, aku harus mengambil tindakan apa? Berdiam diri ataupun mencari solusi. Di segi ini saya sangat beruntung ya, ketemu sangat banyak mitra bajik yang menyayangi dan ini selalu membimbing untuk jalan di segi tanpa putus. Umpama di awal-awal kegiatan ada sesi-sesi yang ini yang mengajak. Tapi karena mereka telah berkeluarga, pindah ke daerah lain, ada lagi sesi-sesi yang lain yang mengajak. Jadi tanpa henti orang membimbing. Bila tidak ada orang-orang tersebut, rasa mungkin ya kita bisa itu berdiam diri, enggak lanjut lagi. Jadi saya hangatkan kepada mitra bajik ini. Lalu ini komunikasi sangat penting. Kadang-kala saya merasa oh dia sibuk ya, kita nggak mencari. Tapi boleh, karena kita adalah ini ada yang semacam seperti saudara, ibu, kakak, adiknya. Kita jutong mencari. Rupanya mereka akan sangat bahagia bila kita ingat mencari mereka. Lalu setiap masalah yang terjadi dalam hidup, sehingga dalam berdoa ya, dulu juga memohon ya. Sekarang sering mendengar sharing teman-teman ya, setiap berdoa kita memohon kekuatan dan adanya ini timbul
perlahan menghadapi sesuatu, timbul kebijaksanaan sehingga kita tidak begitu gelisah lagi dalam hidup ini. Dan sering mempraktekkan itu Pak Centau dalam pedoman hidup sehingga menutrisi kita bahwasanya prinsip kehidupan itu tensamei itu wajib dilakukan sehingga kita tidak akan menyimpang. Kan ini sharing saya. Oke, kan Elisa Intan Sejie ya. Jadi memang ya ini ada titipan pesan ya dari Joni Sesyong Tangerang ya. Benar atau salah hanyalah perbedaan sudut pandang saja. Sesuatu dilakukan sebaiknya melihat apakah ada manfaat atau tidak. Apakah ada yang dirugikan. Apakah ada yang melanggar hal yang tidak patut atau tidak humanis. Nah, jadi intinya ya sebenarnya masalah itu adalah suatu pelatihan diri yang membantu kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Tapi ya memang perlu lapang dada ya, tadi seperti Ronald Sesyong ya bilang ya, perlu lapang dada ya, melatih diri ya. Memang semua hal itu adalah tidak mudah. Tetapi kalau ada tekad kita memang mau menjalani ceci, maka menjalani ya di jalan ceci ini ya tentu ya kita semuanya pasti ada kekuatan. Yu yan jiu yu li, yu xin jiu bu nan. Oke. Nah, jadi tidak terasa ya acara Xunfa Xiang hari ini ya sudah di penghujung acara juga ya, jam sudah menunjukkan jam lewat 5 menit. Kita sama-sama menutup acara Xunfa Xiang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Oke, Sesyong Sejie请起立，请合掌，向佛菩萨及商人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，互相祝福，明天见。阿弥陀佛，感恩修菲亚师姐，感恩师兄师姐，感恩semuanya. Minggu 祝大家。双修，祝福大家，阿弥陀佛。感恩师兄 Leo， 感恩师姐 Sylvia， 感恩师姐。Ya, Sesyong Sejie yang belum absensi ingat ya, absensi ya. Kan Tajia.